Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Haleluya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Angkat tanganmu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Katakan sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Amin. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya kebenaran daripada nyanyian ini. Tidak ada yang mustahil bagi. Sebab bagi Allah segalanya adalah mungkin. Ajari kami untuk mempercayai kebenaran ini Bapak. Karena iman menghadirkan keajaiban. Kami rindu firman-Mu menjamah kami. Dan firman itu yang akan memulihkan, menguatkan, menyembuhkan. Dan membawa terobosan baru dalam hidup kami. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Semua yang percaya mengatakan amin. 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 Terima kasih. Shalom. Siap diberkati? Katakan kepada teman yang ada di samping saudara sambil senyum. Saya sudah siap diberkati. Amin. Bapak Ibu, saya sedang terinspirasi oleh doa Bapa kami. Jadi saya senang sekali tadi memulai dengan doa Bapa kami. Karena setiap kalimat itu punya makna yang dalam sekali ternyata. Nah sebelum itu saya mau kasih laporan nih, masih ada foto gereja yang saudara bedah, walaupun belum sempurna tapi sudah dipakai dan kita resmikan, walaupun belum selesai. Ada ya ini gerejanya sudah batako, sudah ada sengnya, dan sudah kita resmikan dan kami disambut dengan luar biasa. Berikutnya, ya ini sambutan dari jemaat umat yang ada di Tuam Faun di Timur Tengah Selatan, saudara. Dan saudara yang menolong kami membangun ini. Dan berikutnya, dalamnya masih begini, tapi masih bisa dipakai, sudah bisa dipakai dan memang pastornya bilang kalau bisa diselesaikan. Jadi kami janji waktu itu pokoknya apa yang ada, dana yang ada, yang penting sudah bisa lebih bagus dari gereja yang mau roboh. Jadi luar biasa. Tapi Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan memberkati kami bisa membangun 11 gereja. Nah saya tidak tahu apakah saudara pernah dapat kiriman dari Kita Bisa. Karena kami cara fundraisingnya pakai Kita Bisa. Dan melalui Kita Bisa itu kami bisa membiayai luar biasa. Dan saya sendiri kagum, Pak, 3,5 miliar terkumpul. Jadi ada satu gereja yang lebih mahal, ada videonya enggak? Videonya bisa diputar. Hampir 400 juta kami selesaikan untuk suku Boti di Niko. Ada yang dari NTT? Ada yang dari Kupang? Mari kita lihat ini. Ini gereja bagus sekali. Suaranya ada? Nah ini gereja aslinya. Ini gereja aslinya. Ini suku yang animisme. Kita resmikan Agustus kemarin.
Sambutannya luar biasa, saudara. Ini sambutan dari kepala suku. Saya sendiri tidak tahu apa yang mereka omongin. Ini Ibu Gembala sidangnya. Ya, sampai sini aja. Luar biasa. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu nih, tanggal 13 kami ke Sumba meresmikan 4 gereja. Bagaimana? Ikut 4 ya. Ikut meresmikan dan 1 pastori. Ada hamba Tuhan dari GBI yang pastorinya, mohon maaf, kayak kandang ayam. Dan kami tersentuh sekali. Dan akhirnya kami bisa bedah pastori juga. Bukan hanya gerejanya, pastorinya kami bedah. Luar biasa, Tuhan bekerja di tengah pandemi, masih ada kesempatan untuk berbagi dengan mereka. Amin. Baik, waktu saudara mengatakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Saya katakan tadi, setiap kalimat doa Bapa kami itu ternyata dalam sekali. Yesus tidak hanya sekedar mengajari kita doa yang sekedar dihafalkan, tapi di balik itu ada sebuah tindakan yang luar biasa dan makna pelajaran rohani yang luar biasa. Karena itu berdoalah demikian. Ini yang Tuhan Yesus kehendaki waktu sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, saya lewati ini. Kalimat Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Saudara lihat dalam terjemahan The Message, dibilang, My Father in heaven, reveal who you are. Kenapa Tuhan Yesus tidak pakai kalimat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah yang jauh di sana, atau Allah yang tidak punya nama, tapi bilang, Aba. Menurut survei di Timur Tengah, sebagian besar bayi, kata pertama yang diucapkan adalah Aba. Aba. Ada yang mama juga, jangan iri mama, ya kan? Ada yang mama, tapi kebanyakan akan mengatakan Aba, Baba. Itulah sebabnya Yesus sedang mengajarkan doa itu mengenai hubungan. Bukan hanya sekedar hafalan kita datang, doa adalah connection. Jadi waktu saudara mengatakan Bapa kami yang di surga, saudara sedang adalah the prayer of connection. Anda waktu berdoa yang pertama kali harus Anda lakukan adalah terhubung roh saudara dengan Bapa di surga. Cara saudara memanggil siapa Bapa saudara akan menentukan tingkat hubungan saudara. Pak, pernah ada anak Bapak yang datang, yang terhormat Bapak? Ada? Yang dimuliakan Bapak yang tidak kan? Pak! Apalagi kalau sudah minta, Pak minta. Ya kan? Kalimat itu menentukan tingkat gereja. Kerajaan Allah juga bukan kerajaan dunia ini, karena Yesus mengatakan kerajaanku tidak seperti kerajaan dunia ini atau tidak dari dunia ini. Kerajaan Allah juga bukan masalah politik. Kerajaan Allah adalah masalah apa saudara?
Roma. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara paham kalimat ini, hidup saudara akan menjadi luar biasa. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, bukan soal struktur, bukan soal politik, bukan soal yang lain-lain. Kerajaan Allah adalah masalah apa tadi saudara? Kebenaran. Nanti saya akan menghubungkan apa artinya hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah punya value, punya nilai, sama seperti kerajaan. Setiap kerajaan punya undang-undang. Undang-undangnya sudah tertulis. Kalau saudara tinggal di Indonesia, Anda harus mengakui Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya sudah ada aturan main. Kebenarannya ada. Ketika saudara hidup di dalam kebenaran Allah yang adalah firman Allah, maka otomatis saudara akan hidup di dalam damai sejahtera. Saudara akan hidup di dalam sukacita. Karena dikatakan berbahagialah orang yang kerinduannya, kesukaannya merenungkan apa? Firman Tuhan siang dan malam. Saudara akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang hidup dalam kebenaran akan menikmati damai sejahtera. Orang yang punya damai sejahtera pasti punya sukacita. 3 ini bukan dari dunia, saudara. Yang namanya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu bukan dari dunia ini. Itu datangnya dari surga. Jadi kalau saudara mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, saudara akan mendapatkan apa? Di bumi seperti di surga. Suasana surga akan ada di dalam hatimu. Tidak peduli saudara sedang mengalami PHK atau beras sudah habis, uang sudah ada di dompet, anak pada sakit semua. Tapi kalau saudara mengatakan, datanglah kerajaanmu. Artinya Tuhan, Engkau yang mengontrol hidupku. Saya akan menjelaskan itu. Ada 3 makna the prayer of surrender. Pada waktu saudara mengatakan datanglah kerajaanmu. Tapi sebelum ini saya mau mengatakan saudara, mengapa kita perlu doa ini? Ada 3 tantangan. 3 yang akan kita hadapi, mungkin sedang saudara hadapi. Yang pertama adalah uncontrollable circumstance. Situasi yang kita tidak bisa mengubah. Situasi yang datang tanpa diundang, yang di luar kemampuan kita untuk menyelesaikan. Tiba-tiba ada COVID. Siapa yang tahu mau ada COVID? Ya kan? Tiba-tiba saudara kena PHK. Di luar kemampuan saudara, saudara tidak bisa mengatakan pada bos saudara atau majikan saudara, saya ini sudah 20 tahun kerja di sini. Harusnya saya tidak di PHK. Itu haknya perusahaan, bukan hak saudara. Kalau perusahaan bangkrut mau apa lagi? Ya kan? Tiba-tiba saudara diizinkan menghadapi musibah yang di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Setiap hari kita berhadapan dengan uncontrollable circumstance di dalam hidup kita. Saya punya, saudara punya. Mau apa? Saya mau pergi ke Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Karena ada seorang dokter yang kasih saya mobil Alphard, Pak. Suruh ngambil sendiri. Jadi saya ke sana. Tiba-tiba pesawat saya dari Denpasar menuju Balikpapan direrut harus lewat Jakarta. Akibatnya saya kehilangan koneksinya dari Balikpapan ke Tanjung Redep. Waduh, saudara. Mau marah gebrak meja, tidak ada pengaruhnya. Ya kan? Mau maki-maki orang, tambah susah. Mau apa? Jadilah kehendakmu. Saya bilang udah, akibatnya sampai di Balikpapan sudah ketinggalan pesawat, harus charter mobil 16 jam. Ada banyak hal yang tidak Anda bisa ubah, Anda tidak bisa rubah. Hanya bisa terima dalam hidup ini. Saudara akan ketemu dengan uncontrollable circumstance dalam hidup saudara. Be prepared, bersiaplah. Saudara akan ketemu. Kalau
belum ketemu, sebentar lagi akan ketemu. Kalau sudah ketemu dan bisa menghadapinya, tidak berarti tidak akan menghadapi lagi. Masih akan terjadi. Punya uncontrollable circumstances dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah. Tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Iya kan? Waktu dokter bilang, bad news sir. Kabar buruk Pak, ini bukan radang sinusitis, kanker stadium 3 di rongga sinusitis 17 tahun yang lalu. Saya mau apa? Mau memberontak, melawan Tuhan? Tidak bisa. Terimalah kenyataan, datanglah kerajaanmu. Amin. Yang kedua, saudara kemanapun saudara pergi, saudara akan ketemu dengan uncooperative people. Orang yang tidak akan bisa kerja sama dengan saudara, orang yang tidak akan bersahabat dengan saudara, orang yang mau diapain, saudara sudah berbuat baik sebanyak-banyaknya menolong orang itu, tulung mentung bahasa Inggrisnya. Pernah ketemu dengan orang yang tulung mentung? Udah ditolong, sudah dibesarkan, di belakang dia nikam. Di belakang dia mentung saudara. Sudah sebaik-baiknya kita melakukan, tetap ada orang yang tidak baik dengan saudara. Sebaik-baiknya Anda, masih ada orang yang tidak baik atau melihat kebaikan sebagai pencitraan. Mau apa? Kita tidak bisa mengubah sikap orang itu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Yang ketiga ini, unexplainable pain. Saudara punya, ada sakitnya tuh di sini. Tapi kalau suruh menjelaskan apa yang buat Anda sakit, tidak tahu. Yang jelas sakit saya ini. Sakit di sini. Sakitnya hati ini. Punya? Kalau saudara kesana kemari nyanyi teganya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan hati saudara. Mau apa dalam situasi seperti itu? Mau tinggal dalam sakit? Mau menyimpan kepahitan? Mau hidup dalam kemarahan? Saya baru menemukan fakta, marah 5 menit, imun sistem saudara macet 6 jam. Makanya orang yang marah, sebentar lagi ke rumah sakit. Kalau sudah sampai di rumah sakit masih marah, sebentar lagi ke taman Mumbul. Mau apa? Hidup ini singkat, saya selalu katakan. Jangan dipenuhi dengan kalau ada sakit, kalau ada sesuatu yang dipendam. Nah, saya kurang tahu saudara-saudara. Ada yang pernah mendengar kalimat, ada orang-orang tertentu yang suka mendem jeruk. Saudara juga tidak tahu. Mendem jeruk. Suka nyimpen unek-unek, makan hati. Saudara tahu kalau saudara makan hati? Saya mau kasih tahu, semua sakit hati sumbernya makan hati. Kemudian saudara tiba-tiba badan kurus, rambut rontok, gigi rontok, mata keluar. Nah, sudah dibayangkan saudara. Saudara tidak akan pernah menikmati hidup ini. Hidup hanya sekali, jangan simpan kepahitan. Katakan kepada teman saudara sambil dipelototin. Hidup hanya sekali, jangan suka simpan kepahitan. Amin. Saya ulangi lagi. Saudara itu diciptakan untuk bersukacita. Sukacita, damai sejahtera itu bawaan surga. Dan kita akan kembali ke sana. Maka tolonglah hidup yang singkat ini, bikin hidupmu bahagia. Amin. Saya serius. Ibu saya setuju dengan amin ibu. Karena kalau tidak bahagia di bumi, saudara masuk suasana kembali ke surga, saudara kaget. Bisa-bisa tidak kerasan di sana. Tidak biasa Pak. Coba bayangkan saudara tiap bangun pagi menggerutu, suka mengeluh, tidak ada sukacita. Kemudian di surga selama-lamanya kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kemudian saudara begini. Lama-lama saudara mojok. Kemudian tanya malaikat, apakah ada tempat alternatif Tuhan? Ada sebelah. Mau pindah? Maka saudara belajar menyelesaikan yang namanya unexplainable pain. Saudara punya, jujur. Ya kan? Maka belajarlah untuk mengungkapkan, curhat. Because revealing is the beginning of healing. Ngomong dong, ngomong, curhat.
Jangan diem aja tahu-tahu ngenes, mati ngenes. Kasihan saudara, seperti Pak Wayan di rumah sakit Tabanan. Dia ditipu oleh teman bisnisnya 400 juta dan tidak mau memaafkan. Udah diinfus dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya suruh bilang, Pak, maafkan dia. Tidak bisa. Bagaimana saya bisa maafkan orang yang bikin susah keluarga saya? Ya terserah Bapak. Saya hanya mengatakan kalau Bapak kepahitan, akibatnya apa? Komplikasi. 3 minggu kemudian meninggal. Saudara-saudara, hidup ini singkat. Jangan menyimpan kepahitan. Amin. Jadi waktu saudara berdoa, ya Bapa, datanglah kerajaanmu, artinya yang bisa diubah, ubahlah. Yang tidak bisa diubah, serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang mengontrol hidup kita. Amin. Saudara pernah ketemu dengan apa yang disebut dengan sovereign foundation. Hal-hal yang diletakkan oleh takdir ilahi yang Anda tidak bisa mengubah. Fakta bahwa Anda lahir dari orang Bali atau suku Manado atau suku Jawa, Anda tidak bisa milih dari kandungan. Kok dapat bapak kurang ajar? Saudara tidak bisa milih. Iya kan? Kok lahir dengan rambut keriting? Itu sudah sovereign foundation, itu sudah dari sononya. Ubahlah apa yang bisa Anda ubah, yang tidak bisa Anda ubah. Jangan berusaha mengubah, serahkan pada Tuhan karena Dia yang mengontrol. Amin. Saya kurang tahu suami-suami pernah mendengar kalimat ini. Kapan kamu berubah? Pernah? Jujur. Jujur. Pernah ya? Kamu tidak pernah berubah. Hei, jangan pernah berusaha mengubah orang lain. Mengubah diri sendiri aja susahnya bukan main. Hukumnya yang bagus adalah ketika saya berubah, semua yang lain ikut berubah. Karena satu-satunya orang yang bisa Anda kontrol 100% adalah dirimu sendiri. Anda tidak bisa mengontrol istrimu atau suamimu. Semakin Anda ingin mengontrol pasanganmu, semakin stres, saudara. Maka yang tidak bisa Anda kontrol, serahkan kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang mengatakan, aduh Bapak, ini suami saya belum datang ini. Sudah jam 11 ini, biasanya jam 5 sudah datang. Ada apa dia? Kemudian mengembangkan pikiran. Oh, akhir-akhir ini parfumnya kok beda. Akhirnya kok ya, tagihan ini kartu kreditnya kok membengkak, kemudian dihubung-hubungkan. Saudara jadi korban atas pikiranmu sendiri yang belum tentu benar. Kemudian saudara memata-matai, ada apa di sana? Ada apa? Kalau suami selalu dapat SMS dari istrinya, sayang ada di mana kamu sekarang? Tiap 5 menit. Ya, sayang kamu ada di mana sekarang? Saudara sedang dimata-matai, serahkanlah suamimu kepada Tuhan. Dia yang mengontrol suamimu, Anda tidak bisa mengontrol suamimu. Katakan amin. Terutama yang tertawa keras, katakan amin. Oke, berikutnya. Jadi membiarkan Allah mengontrol hidup Anda. Waktu saudara mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, artinya you are in control. Ada kalimat ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, dalam bahasa Inggris ditulis seperti ini. Be still and know that I am God. Be still. Diam. Serahkan semua sama Tuhan. Aku adalah Tuhan yang ngurusi kamu. Aku Tuhan yang menyertai kamu. Aku Tuhan yang mengurusi keuanganmu. Aku Tuhan yang tahu persis masa depan anak-anakmu. Be still. Diam. Dan ketahuilah, akulah Allah. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini, lebih baik diam di hadirat Tuhan. Ada banyak hal yang waktu saudara diizinkan menghadapinya tidak bisa Anda selesaikan. Lebih baik masuk dalam hadirat Tuhan dan katakan, jadilah kehendakmu. Enak tidurnya. Amin. Tanggal 4 saya pulang dari Los Angeles.
harus lewat Jakarta. Katanya harus karantina 8 hari atau 5 hari. Istri saya bilang, sudah terlalu lama kita pergi, sudah kangen. Gimana caranya supaya langsung bisa ke Denpasar karantina mandiri? Caranya bagaimana? Saya telepon teman-teman, gimana caranya? Ada yang kasih jalan keluar. Nulis surat, Pak. Karena Bapak pendeta kadang-kadang dapat dispensasi. Nulis surat ke ketua BNPT yang menanggulang ini. Saya nulis surat, Pak. Nulis surat 24 jam sebelum pulang. Jadi sebetulnya 2 minggu sebelumnya harusnya. Tapi karena saya tidak ingat itu, akhirnya saya nulis surat dan saya bilang, jadilah kehendakmu. Saya bilang sama istri saya, tidak usah resah. Kalau bisa tidur di pesawat tidur. Tidak usah mikirin nanti bagaimana di airport, bagaimana. Serahkan kepada Tuhan. Akhirnya saya menyerahkan kepada Tuhan. Kalau dikabulkan, puji Tuhan. Tidak dikabulkan, haleluya. Yang penting bisa kembali. Nah, saudara, saya belajar waktu datang ke Amerika, bulan Oktober akhir, kita juga cemas. Nanti bagaimana kalau di sana di karantina, nanti bagaimana kalau harus cek bagaimana. Ternyata kecemasan kita tidak jadi kenyataan. Mendarat di Los Angeles di imigrasinya ditanya mau tinggal di mana, berapa lama, kemudian apa yang dilakukan. Tidak ada pertanyaan mengenai COVID, mengenai vaksin dan sebagainya. Dan di sana dari airport ke airport tidak perlu antigen, tidak perlu PCR, tidak perlu, saudara. Saudara, pada waktu pulang ini tambah ribet. Tetapi karena kami sudah belajar, jadilah kehendakmu, saya nulis surat. Saya hidupkan WA saya di pesawat kan ada internet. Saya monitor dengan staf saya. Bagaimana surat sudah dikirim? Sudah. Suruh semua staf saya berdoa ya supaya Tuhan melakukan keajaiban. Puji Tuhan. Waktu saya mendarat ada yang menjemput. Langsung tidak lewat segala barisan, tes dan sebagainya. Langsung saja saudara-saudara. Dan saya diizinkan isolasi mandiri. Tuhan membuka jalan dengan cara yang luar biasa. Yang tidak mampu Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Jadi, lakukan ini dalam hidup saudara. Do your best, and God will do the rest. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Sisanya yang saudara tidak bisa melakukannya, serahkan sama Tuhan. Amin. Serahkan istrimu sama Tuhan. Serahkan suamimu sama Tuhan. Serahkan masa depan anak-anakmu sama Tuhan. Serahkan usahamu kepada Tuhan. Ada banyak yang kita tidak bisa kontrol. Tapi Tuhan mengontrol segalanya. Maka ada orang yang pernah kasih ilustrasi. Maka lebih baik kita lipat tangan daripada buka tangan. Karena waktu kita yang membuka tangan mencoba menyelesaikan, Tuhan lipat tangan. Jadi lebih baik kita lipat tangan, biarkan Tuhan yang buka tangan. Bereslah urusannya. Amin. Apa yang membuat saudara tidak bisa tidur? Mengundang masalah hari esok ke masa kini. Yang belum tentu jadi masalah. Yang saudara tidak bisa mengontrol sebetulnya. Siapa yang tahu kalau besok saudara masih hidup atau tidak? Ya kan? Saudara kan hanya bisa merencanakan aja. Tapi keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Saudara sudah merencanakan begini, mau begini. Tahu-tahu Vanessa Angels sama Bibi tidak bisa melanjutkan perjalanannya sampai Surabaya kan? Tidak ada yang tahu kita kapan akan dipanggil di Tuhan. Makanya saudara-saudara, belajarlah menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang di luar kemampuan saudara untuk mengontrol? Tes baik-baik, jadilah kehendakmu. Yang kedua, waktu saudara mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, artinya apa saudara-saudara? Yang kedua, dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kok bisa Pak? Kemarin sudah lewat. Besok belum tentu ada. Maka kalau hari ini ada sesuatu yang Tuhan berikan, gunakan itu untuk dimaksimalkan hari ini. Maka waktu saudara mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, nikmatilah berkatnya supaya surga bisa engkau rasakan dalam hati. Yang membuat Anda kehilangan sukacita karena Anda mikirin besok sampai tidak bisa nelan apa yang ada di depan saudara hari ini.
Betul tidak, saudara? Saudara mau makan mikir, ini besok bagaimana? Nanti besok bagaimana? Saudara kalau saudara mau makan aja mikir, saudara tidak bisa nelan. Seperti saya di airport itu Pak, satu pisang itu 30.000. Satu pisang. Aqua 40.000. Nah kalau saya hanya lihat harga tidak bisa nelan kan? Istri saya bilang, udah kalau mau makan tidak usah mikir harga katanya. Nah saudara, apa yang ada di depanmu, cukupkanlah dengan apa yang ada, syukuri. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kita merasakan surga di dalam hati saudara. Jadi pada waktu saudara mengatakan, jadilah kehendakmu adalah terimalah apa saja yang hari ini Tuhan berikan dalam hidupmu. Terima. Ojo mice. Bahasa Inggris lagi. Saudara tahu ojo mice? Yang membuat Anda kehilangan sukacita karena udah kasih 5 minta 6. Udah dikasih 6 minta 8. Sudah ada di tangan 8 belum dimakan masih minta lagi. Ini bawaan lahir katanya. Ada 2 dosa manusia bawaan lahir, iri hati dan serakah. Dua-duanya masih keponakan. Orang yang serakah tidak bisa menikmati apa yang ada di depan. Kasihan itu orang muda yang bodoh yang digambarkan dalam Injil Lukas 12 oleh Tuhan Yesus. Kerjaannya mengumpulkan, memanen, merombak lumbungnya, mengumpulkan lagi. Setelah semua terkumpul baru ngomong sama jiwanya. Hai jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ada tersedia banyak untuk bertahun-tahun lamanya. Baru mau nelen bakso, mati. Dia lupa menikmati hidupnya karena tidak mensyukuri apa yang ada. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Amin. Sekali lagi pelototin teman saudara bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Satu rumah cukup. Satu mobil, kalau hari ini hanya ada satu mobil cukup. Pak, satu istri cukup. Saya tidak habis pikir ada orang yang punya 13. Satu aja sudah bikin pusing. Rasul Paulus mengatakan begini, aku telah belajar mencukupkan diri. Hei ibu-ibu, mencukupkan diri harus dipelajari. Dan ada yang mengatakan, fakta bahwa Anda sudah bisa mencukupkan diri, itu tanda bahwa Anda sudah mendewasakan iman. Orang yang bisa mencukupkan diri, itu tanda imannya sudah dewasa. Karena dia bisa menerima. Kalau hari itu dikasih jatah oleh Tuhan setengah gelas, syukuri setengah gelas. Kalau rezekinya mungkin hanya 1/4 gelas hari itu, syukuri. Kalau hari itu dibeli 1 gelas setengah, haleluya. Tapi jangan suka, nanti bagaimana. Sehingga saudara lupa menikmati apa yang ada, sehingga yang namanya damai sejahtera dan sukacita hilang. Karena apa? Micik tadi. Suka minta lebih. Maka sebelum saudara makan, saya kurang tahu di depan apa, nasi, sambal terasi, daun pepaya. Coba nyanyikan lagu ini. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Amin. Maka tolong cek baik-baik, ini tanda kedewasaan. Apakah haleluyamu volumenya sama antara tanggal tua dengan tanggal muda? Woi, kalau tanggal muda ada ayam goreng, pecel lele, sate babi, sudah nyanyi haleluya, Tuhan baik. Puji Tuhan, semua orang bisa. Tapi pada waktu tidak ada apa-apa, nasi ikan asin, kemudian saudara menyanyikan lagu ini. Meskipun saya sunya panjang sekali. Bertobat. Syukuri apa yang ada. Belajarlah mencukupkan diri. Oh saudara, kalau semua anggota DPR, bupati, gubernur mendengarkan dan menerapkan ayat ini, tidak ada puluhan bahkan ratusan aparat pemerintah yang dikejar-kejar KPK. Mereka
yang dikejar-kejar KPK kan sudah punya gaji tetap, punya tunjangan. Kok masih tega ngembat uang rakyat karena masih belum merasa cukup. Jelas-jelas itu bantuan sosial kok diembat. Ya kan? Kenapa orang kok tega mengambil lagi, mengeruk lagi? Karena merasa belum cukup. Jadi saudara-saudara, belajarlah dari Rasul Paulus. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Ada kalimatnya yang saudara suka, tapi jangan lepaskan kalimat ini dari kalimat sebelumnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara apa? Cukup, kurang cukup, kelimpahan atau kekurangan, tidak ada masalah. Amin. Amin. Sukacita saudara tidak berubah tanggal tua, tanggal muda? Wajah saudara tidak berubah, tidak sesuai dengan apa yang warna yang ada di dompet saudara. Warna merah ikut merah. Warna hijau ikut hijau. Saya harap saudara tidak hidup dari apa yang saudara lihat. Hidup dengan iman, bukan penglihatan. Amin. Berikutnya. The prayer of surrender. Waktu saudara mengatakan, kerajaanmu datanglah. Kehendakmu jadilah. Artinya apa? Menyerahkan segala rancanganmu pada Tuhan. Saudara-saudara, tahun 85 saya pernah tes mau jadi ABRI. Masuk AKABRI. Udah tes semua sudah lulus. Kecerdasan, mental, ideologi, kesehatan, sampai tes terakhir mental, tes sidang pantukir, sampai di sidang penentuan terakhir. Saya sampai situ, saudara. Saya pikir saya akan lulus kan, maka ibu saya sudah ujar-ujaran. Saudara tahu ujar-ujaran? Jadi seperti apa ya ujar-ujaran dalam bahasa Indonesia itu? Bernasar, gini. Le, nek kowe ketompo, aku mlewedus. Ya, kalau kamu sampai diterima di AKABRI, ibu potong kambing kita selamatan. Waduh, saudara kan ada semacam beban moral ya. Tahu-tahu nomor-nomor yang diumumkan suruh naik truk bawa ke Magelang, nomor-nomor yang tidak diumumkan suruh naik truk bawa ke terminal. Saya yang dibawa ke terminal suruh pulang. Jadi ibu saya tahu kalau saya tidak diterima. Dia menghibur saya, ora apa-apa, ya kan? Enggak apa-apa. Belum takdirmu katanya, belum nasibmu. Enggak apa-apa. Nah, saudara-saudara, kalau saya melihat sekarang, saya melihat ke belakang, rencana saya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena ternyata rencana Tuhan saya menjadi peltunya Tuhan, pelayan Tuhan. Dan kalau saya tidak jadi hamba Tuhan, saya tidak bisa ketemu saudara. Jadi saudara-saudara, ada banyak rancangan manusia yang pada akhirnya tidak bisa jadi kenyataan karena tidak segaris dengan rencananya. Karena apa? Dia bilang begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yang tahu persis masa depan saudara adalah Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membuat blueprint untuk hidup saudara. Jadi kalau seandainya dalam hidupmu kok ada benturan-benturan sehingga apa yang Anda inginkan tidak jadi kenyataan, enggak usah nangis. Enggak usah menyesal. Semua diizinkan oleh Tuhan. Sehingga Anda akhirnya berjalan dalam garisnya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Pak pernah berpikir waktu SMA mau jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan? Belum. Kalau ditanya, dulu kan ada lagu, Susan, kalau gede mau jadi apa? Pak kalau ditanya waktu SMP, SD, besar mau jadi apa dulu? Ya? Ibu? Pernah enggak terpikir mau melayani Tuhan? Enggak pernah. Saya juga enggak pernah. Saya lahir di keluarga Muslim. Kakek saya imam, masa kecil saya habis di masjid, masa saya mau melayani Tuhan, tidak ada konsep itu. Sampai tamat SMA pun saya tidak ada pikiran mau jadi hamba Tuhan.
Semua cita-cita saya yang saya rindukan tidak jadi kenyataan. Apakah saya menyesal? Tidak. Karena ternyata Tuhan pakai semua pengalaman masa lalu. Tuhan menggiring kita sampai di dalam rencananya. Amin. Jadi sekarang saya bisa senyum dan mengatakan Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Dan saya tidak pernah menyangka kemarin waktu di Amerika bisa ketemu dengan orang yang punya Chick-fil-A. Kalau Pak ke Amerika itu ada saingannya McDonald namanya Chick-fil-A. Yang punya namanya Pak Dan Cathy. Saudara-saudara, di stafnya di headquarternya itu ada 900-an orang. Saya diberi kesempatan untuk berkhotbah untuk mereka. Saya tidak akan pernah membayangkan itu terjadi. Saya diberi kesempatan untuk mendoakan calon senat dari Atlanta. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman itu tidak ada yang kebetulan. Saya mau katakan ini, dengar baik-baik. Tidak ada istilah kebetulan, vocabulary kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Tidak ada. Semua diizinkan oleh Tuhan. Maka saya mau ngajak saudara-saudara, kalau apa yang kau rindukan, apa yang kau cita-citakan, apa yang kau mimpikan, tidak seperti yang Anda inginkan, tidak menjadi kenyataan, tidak usah nangis. Tidak usah menyesal. Karena apa? Indah rencanamu Tuhan. Pada akhirnya kita menengok ke belakang, oh Tuhan baik. Kok dia mengkhianati saya sebelum menikah, 2 hari sebelum menikah dia lari dengan orang lain. Tuhan baik. Karena Tuhan menyatakan dia pengkhianat sebelum kita menikah. Tidak usah meneteskan air mata kemudian saudara mau ikut mengkhianati, tidak usah. Izinkan Tuhan yang bekerja, akhirnya Tuhan akan memberikan yang lebih baik buat saudara. Amin. Maka jangan kaget kalau ada disalah mengerti oleh orang, ditolak oleh orang, dikhianati oleh orang. Itu bagian dalam hidup supaya Anda bisa mengikuti rencananya. Amin. Karena aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan buat siapa? Apa bukti bahwa saudara mengasihinya? Melakukan kebenaran firman-Nya. Maka apapun yang Anda hadapi dalam hidup ini, ketika kita meresponi dengan kebenaran firman-Nya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Saudara bisa menyanyi. Ya kan? Saudara waktu dikhianati tidak menyanyi teganya, kemudian pergi ke kampung kasih pengumuman ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak. Saudara nyanyi semua baik. Semua baik. Walaupun meneteskan air mata enggak apa-apa. Tapi Anda bisa memahami semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Apa yang membuat Anda bisa tidur? Apa yang membuat saudara tidak bisa tidur nyenyak biasanya? Bekerja. Waspadai ketika Anda mencoba jadi Tuhan. Kadang-kadang kita mau melakukan ini seolah-olah jadi Tuhan. Daripada saudara berusaha melakukan ini lebih baik. Tuhan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Ibadah boleh berjalan dengan baik karena Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Tuhan telah berikan melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Paulus Wiratno. Kiranya Tuhan terus menyertai hamba-Mu ini, memberkati, melindungi apapun yang dikerjakan Tuhan selalu membuat berhasil. Dan juga untuk anak-anak Tuhan di tempat ini, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengucap syukur untuk apa yang kami miliki saat ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk bisa menyombongkan diri. Karena semua yang kami miliki itu datangnya daripada-Mu. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga mereka boleh tetap mengucap syukur dan percaya bahwa Allah sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya.
Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang menegur kami, yang menguatkan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami mau serahkan kekasih-kekasih Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan 1 minggu ke depan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhanlah yang membuat mereka berhasil. Dan Tuhan juga melindungi mereka, menjauhkan dari segala wabah COVID apapun juga, dijauhkan daripada mereka. Dan mereka semua dipertemukan dengan orang-orang yang sehat, sehingga mereka tetap sehat, dapat melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Janganlah saudara menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab